teman-teman, selamat malam. Saya Rahel Putra Amelia. Kali ini saya udah ada di toko Kaimi Thrift nih, tempat thrifting untuk kalangan muda. Nah, ngapain sih malam ini saya datang ke toko Kaimi Thrift? Kali ini saya ingin wawancara nih ke pemilik toko Kaimi Thrift. Langsung aja deh kita ajak ngobrol Pak Kaimi. Halo Pak, apa kabar? Baik. Ya, terima kasih nih Pak untuk atas waktunya yang udah mau ngobrol, sharing-sharing seputar usaha Bapak nih yang menginspirasi banyak orang. Nah, sebelumnya mungkin Pak Kai bisa ceritain nih awal mula usaha ini. Apakah emang Bapak cita-citanya dari dulu ingin jadi entrepreneur, atau lulus kuliah langsung ingin jadi pengusaha, atau emang dari sebelumnya itu udah pelan-pelan usaha lain, atau bekerja dulu, atau bagaimana? Bisa diceritain? Kalau untuk usaha ini sebelumnya kita belum ada ide atau minat mau kesini. Belum itu kan kita kerja ya, Iya. kerja itu kurang lebih selama 5 tahun. Nah, karena dampak pandemi yang kita alami itu ada sebagian pengurangan karyawan, ya. Jadi dari situ kita baru mulai usaha gitu. Berarti ini berdiri sejak pandemi ya Pak? Betul banget, Iya. ya, betul banget sejak pandemi. Nah, apa sih latar belakang Bapak untuk memilih usaha ini? Ya, kalau untuk latar belakang sendiri itu karena kan ini barang-barang thrift yang memang barang ini hanya ada di luar dan ini baru masuk di Indonesia. Nah, dan itu juga dia itu termasuk barang-barang yang nggak terlalu mahal untuk usaha-usaha yang menengah. Iya. Nah, maka dari itu kita pilih untuk usaha thrifting ini gitu. Kira-kira untuk modal awal yang Bapak butuhkan dan untuk keuntungan yang Bapak dapatkan itu berapa kira-kira Pak? Oke, untuk awal modal itu kita di 4 juta. 4 juta di awal modal, kemudian kurang lebih untuk untungnya di 20% dari modal. Kurang lebih 1 jutaan seperti itu. Lumayan juga ya Pak? Lumayan Saya. kalau untuk ya lumayan. Itu udah bersihnya ya 1 juta? Sudah bersih. Di sini apakah Bapak memiliki karyawan atau untuk usaha ini bekerja sendiri? Kalau untuk usaha ini di dunia thrifting ini kita masih mandiri ya, artinya kita kerjanya itu masih di sendiri. Kita cuma hanya ada partner, kita belum punya karyawan untuk saat ini. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa sih omset yang Bapak dapatkan untuk setiap harinya atau per bulan? Oke, kalau untuk saat ini ya, untuk Iya. saat ini sih sudah lumayan besar. Karena kita juga udah cukup lama di dunia thrifting ini, dan itu kurang lebih kalau untuk penghasilannya di 10 juta itu udah bersih kok. Udah bersih di 10 juta. 10 juta Satu bulan. 1 bulan. Iya. Lumayan besar ya Pak ya? Iya, lumayan.
untuk usaha thrifting ini apakah Bapak ada biaya produksi lain atau seperti laundry atau biaya-biaya lainnya? Kalau untuk biaya lain-lainnya atau biaya produksinya itu ada. Kita tiap minggu dan tiap harinya itu kita ada pembelian untuk plastik untuk wrappingnya. Kemudian kita juga ada biaya laundry dari si bajunya ini. Kemudian kita juga ada lakban, solasi yang kita perlukan setiap hari-harinya. Berarti ini pakaian udah siap dipakai ya Pak, udah bersih. Sudah siap dipakai pastinya. Nah, di sini apa sih tantangan dan hambatan yang Bapak jalani usaha ini, dan untuk cara mengatasinya itu strateginya bagaimana Pak? Untuk tantangan ya dan hambatannya itu di usaha kita itu, kita kan belinya itu perbal ya, artinya perbal itu satu karung, dimana itu kita nggak bisa milih, itu tantangannya. Oh, random ya Pak? Iya, jadi dalam situ kita nggak pernah bisa lihat barangnya kayak apa, dapetnya kayak gimana, kita nggak pernah tahu. Itu tantangan dan alasannya. Dan strateginya itu gimana kalau kita memang dapat barang yang lumayan bagus, kita harus jual dengan harga yang baik, harga yang tinggi, dengan kualitas yang baik ya. Iya. Nah, dengan harga tergantung kualitas juga ya. ya. Ada harga, ada kualitas, dan harga untuk yang barang-barang yang bukan jelek tapi kurang bagus itu kita paling buat diskon gitu. Jadi nanti yang harga yang bagus ini kita kasih harga mahal untuk nutupin si harga yang di bawah ini gitu strateginya. Kira-kira kisarannya harga berapa sih Pak untuk penjualan thrifting ini satu baju? Kalau untuk satu bajunya, kalau memang barang yang bagus banget itu di harga 150, 200 gitu. Kalau untuk yang harga biasanya itu di harga 35. Masih terjangkau 40, ya? itu ya jelas, itu masih terjangkau kok. Apakah Bapak ada rencana untuk mengembangkan usaha ini selanjutnya? Misalnya Bapak nggak cuma jual thrifting baju nih, ada barang-barang lain yang di thrift. Kalau untuk dikembangkan jelas ada ya. Kita nanti ke depannya mau kita kembangin nih. Kita ada baju-baju anak, ada celana-celana untuk dewasa dan juga anak juga. Nanti kita kembangin pokoknya. Jadi lebih variasi ya lebih Pak? variasi, Nggak jual hoodie atau baju aja. Iya, benar banget. Menurut Bapak nih, apa sih tips untuk menjadi seorang pengusaha muda? Kalau untuk tips dari saya itu, kalau untuk usaha ya, tips untuk usaha itu, 1, kita konsisten. 2, kita harus jujur. 3, kita juga harus bertanggung jawab. Itu kunci dari usaha, tipsnya dari saya. Biar lebih banyak pelanggannya juga ya Pak ya? Jadi repeat order terus. Betul. Nah, ini kan namanya Kaimi Thrift ya Pak. Ini namanya terinspirasi dari mana sih Pak, kalau boleh tahu? Oke, kalau untuk nama Kaimi Thrift sendiri itu yang jelas sih nama toko itu harus yang simple, yang mudah diingat ya. Nah, dari situ kita ambil nama Kaimi Thrift, itu juga kebetulan nama belakang saya, Akai. Kemudian itu dengan istri saya Mida, jadi kita sebut dengan Kaimi. Nah, kalau untuk thriftnya memang kita karena jualan thrifting, kita sebut panggilnya itu thrift, jadi Kaimi Thrift gitu. Terima kasih nih Pak Akai untuk waktu dan kesempatannya ya untuk sharing-sharing. Ya, di sini semoga untuk tips dari Bapak bisa menginspirasi untuk saya dan juga semua orang, terutama kalangan anak muda ya Pak. Iya, benar-benar. Ya, untuk dapat menjadi pengusaha muda di masa pandemi ini seperti ini. Betul banget. Ya. Nah, ini untuk wawancara ini juga untuk memenuhi tugas kampus saya nih Pak. Oh, gitu. Iya, pelajaran kewirausahaan ya. Terima kasih ya Pak sekali lagi.